Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dari kelas 11 IPS 2 absen 15. Ingin mempresentasikan judul karya tulis ilmiah saya yang berjudul Memahami Perilaku Pacaran Remaja di Kota Yogyakarta. Lanjut, halaman 1 ada abstrak. Abstrak ini berisi penelitian ini berjudul Memahami Perilaku Pacaran Remaja di Kota Yogyakarta. Kami mengambil judul ini karena banyaknya remaja yang berpacaran di Kota Yogyakarta. Masa remaja merupakan masa yang indah, masa yang akan selalu kita kenang ketika tua nanti. Oleh sebab itu, banyak anak remaja sekarang yang menggunakan masa mudanya sebaik mungkin. Tetapi ada juga remaja yang menghabiskan masa mudanya dengan bersenang-senang saja. Di kalangan remaja sangat identik dengan yang namanya pacaran. Beberapa remaja di Yogyakarta memahami bahwa jika memiliki pacar maka akan membuatnya terlihat lebih keren. Buktinya banyak remaja yang bangga karena mempunyai pacar dan selalu mempublikasikan pacarnya di sosial media. Lanjut, latar belakang. Masalah pacaran tidak bisa lepas dari dunia remaja, karena salah satu ciri remaja yang menonjol adalah rasa senang kepada lawan jenis disertai keinginan untuk memiliki. Pada masa ini, seseorang remaja biasanya mulai naksir lawan jenisnya. Di kalangan remaja, pacaran menjadi identitas yang sangat dibanggakan. Biasanya seorang remaja akan bangga dan percaya diri jika sudah memiliki pacar. Sebaliknya, remaja yang belum memiliki pacar dianggap kurang gaul karena itu, mencari pacar di kalangan remaja tidak saja menjadi kebutuhan biologis, tapi juga menjadi kebutuhan sosiologis. Maka tidak heran mayoritas remaja saat ini sudah memiliki teman spesial yang disebut pacar. Terus di bagian pendahuluan tadi ada latar belakang, sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibagi menjadi 3. Dan yang pertama, bagaimanakah pemahaman pacaran di kalangan remaja di Kota Yogyakarta? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pacaran bagi belajar dan proses pembelajaran? Nomor 3, bagaimanakah dampak pacaran bagi kegiatan ibadah dan sikap kepribadian remaja? Lanjut, ada tujuan penelitian juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman tentang pacaran di kalangan remaja. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui dampak pacaran pada pelajar di Kota Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pacaran bagi kegiatan ibadah dan sikap kepribadian remaja. Ada manfaat. Manfaat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk subjek penelitian, yang kedua bagi orang tua, yang ketiga bagi kepala sekolah, dan yang terakhir bagi peneliti lain. Lanjut, bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu teori psikologi tumbuh kembang remaja, yang kedua yaitu teori behavioristik remaja, yang ketiga yaitu teori dari pacaran remaja itu sendiri. Lanjut yaitu metode penelitian. Kami menggunakan penelitian ini dilakukan di Yogyakarta. Waktu penelitian adalah mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai tanggal 31 Maret 2021 atau kurang lebih 1 bulan. Terus penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersikap deskriptif yang berupaya untuk menangkap berbagai fenomenologi penelitian yang penuh dengan nuansa yang bersifat luas dan mendalam, serta mengamati berbagai unsur pendukungnya yang terekam dalam penelitian ini dan dijabarkan secara deskriptif. Dan ada juga teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti sampling yang akan diteliti menurut peneliti merupakan responden yang sesuai dan telah diuji dengan kriteria tertentu.
Nah, lanjut ada jawaban dari masalah-masalah atau pembahasan, yaitu bab 4. Pembahasan yang pertama mengenai pemahaman pacaran di kalangan remaja. Pacaran merupakan yang pertama yaitu pacaran merupakan perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian pencocokan. Yang kedua, tanggapan kedua yaitu masa remaja jelas mencoba hal-hal baru, salah satunya pacaran. Apalagi remaja usia yang mulai menyukai lawan jenis kan. Jadi selama nggak membawa dampak negatif, boleh-boleh aja. Yang ketiga yaitu waktu yang tepat untuk melatih mental bicara agar tidak penakut dan pemalu dengan pacaran. Oke lah. Lanjut ada pembahasan kedua yaitu pengaruh pacaran bagi pelajar dan proses pembelajaran. Ada 3 tanggapan. Yang pertama, tergantung kepribadian masing-masing. Yang kedua, menjadi lebih semangat belajar, yaitu ini termasuk dampak positif dari pacaran. Menjadi lebih semangat belajar karena mempunyai penyemangat atau support system. Yang ketiga, menjadi lebih malas belajar karena mereka belum bisa membagi waktunya dengan baik dan benar. Pembahasan yang terakhir, dampak pacaran bagi kegiatan ibadah dan sikap kepribadian. Ini ada 4 tanggapan. Yang pertama, tanggapan yang paling dominan, mereka menjawab kembali ke personal masing-masing. Jadi tidak bisa disangkut pautkan antara pacaran dan kegiatan ibadahnya. Yang kedua, ada yang lebih giat ibadah, atau ada yang malah melalaikan ibadahnya karena sibuk dengan pacaran. Terus mengenai sikap kepribadian, seseorang yang memiliki pacar cenderung akan lebih sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga dia akan acuh tak acuh kepada sekitar. Ada juga yang menjawab tidak memiliki pendirian yang jelas karena ia pasti akan bergantung dengan pasangannya, yang dimana kepribadian itu semua menjerumuskan kepada pribadi yang buruk dan sulit berkembang. Ini ada bukti penelitian, saya wawancara dengan teman-teman saya. Lanjut ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pacaran tidak semuanya senang. Tidak semuanya bisa senang-senang terus, pasti ada masalah-masalah yang timbul. Jadi pikirkan lagi apakah kalian akan berpacaran atau tidak. Yang kedua, pacaran bisa menghambat aktivitas belajar. Yang ketiga, pacaran bisa merubah sikap kepribadian. Saran untuk yang belum pacaran, sekarang belum waktu yang tepat untuk pacaran. Fokuslah kepada mimpi-mimpimu dulu yang akan kamu capai. Yang kedua, untuk yang sudah pacaran, pacaranlah dengan gaya yang sehat. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang buruk. Pintar-pintarlah membagi waktu antara pacarmu dengan yang lain. Dan jangan lupakan mimpi dan cita-citamu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian penelitian ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih.